Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada hari kiamat yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amal kita insya Allah baik. Namun kalau sholat kita kurang, maka akan dilihat apakah kita memiliki sholat sunnah. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar kekurangan kita dalam melaksanakan sholat wajib, maka akan dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Adapun mengenai masalah hisab pada hari kiamat, Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal waznu yawma idzinil haq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Kemudian amal yang akan pertama dihisab pada hari kiamat dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in intaqasa min faridati say qala rabbu azza wa jal unduru hal li abdi min tatawwu fayukammalu minha man taqasa minal faridah thumma takunu sa'iru a'malihi ala hada. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ia mengatakan hadis tersebut hasan. Kemudian amal soleh yang bisa kita lakukan dari sholat-sholat sunnah, yaitu yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib maksudnya adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, atau kita lebih kenal dengan sholat 5 waktu. Ada sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu yang disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian apa keutamaannya apabila kita melakukan atau mengamalkan sholat sunnah rawatib ini? Dijelaskan bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib akan dibangunkan sebuah istana di sorga. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholat sanata asrota rokngatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat,
Maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 728. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Ambasah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah. Amr bin As mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasah. An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin As. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 728. Demikian semangatnya para sahabat Nabi di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Maka marilah kita ikuti mereka sehingga pada hari kiamat kita akan mendapatkan manfaat dari salat sunnah rawatib 12 rakaat ini untuk menyempurnakan kekurangan salat wajib kita yang mungkin kurang khusyuk, kurang tumakninah dan sebagainya. Kemudian hadis kedua dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, man sabara ala sintai asrota rokngatan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannati arba'in rokaatin qabla duhri wa rokngataini ba'daha wa rokngataini ba'dal maghrib wa rokngataini ba'dal isya'i wa rokngataini fajr. Barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di sorga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 414. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasra rakaatin rakaataini qabla duhri wa rakataini ba'daha wa rakataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rakataini qabla sholatis subuh. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat atau sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1180. Jadi dari hadis tadi bisa dijelaskan bahwa 12 rakaat tersebut adalah 1, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini jumlahnya 12 rakaat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 414 yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita ingin melihat keutamaan salat sunnah rawatib, misalnya salat sunnah qobliyah subuh, dijelaskan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 725. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan kalau kita bisa melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat yang ternyata pahalanya luar biasa. Ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian tentang salat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla duhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1182. Kemudian salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudahnya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla duhri
wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 428, Ibnu Majah nomor hadis 1160, dan Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini sahih. Maka marilah kita berusaha untuk melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudahnya. Karena demikian keutamaannya, yaitu Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudahnya. Kemudian di antara keutamaan lain dari salat sunnah rawatib adalah salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, yaitu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, manin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, rahimallahu imro'an shalla qabla al-asri arba'an. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Maka siapa yang ingin mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapat rahmat Allah, maka hendaklah dia sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Karena rahmat Allah ini sangat kita harapkan. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan amal kebaikan yang kita lakukan. Karena amal kebaikan yang kita lakukan ini sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian beberapa catatan tentang sholat sunnah rawatib. Pertama, sholat rawatib atau yang mengiringi sholat wajib minimalnya adalah 10 rakaat, maksimalnya adalah 16 rakaat. Rawatib 16 rakaat ini adalah 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ketika mukim atau berada di tempat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ngala syai'in minan nawafil asadda minhu ta'ahudan ala raqatil fajr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki perhatian yang luar biasa untuk sholat sunnah selain sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1169. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar adalah mengqashar sholat fardu, dan beliau tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah subuh. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua sholat itu, baik ketika bermukim dan ketika bersafar. Adapun sholat malam atau tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah mutlak lainnya masih boleh dilakukan ketika safar, sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sholat sunnah rawatib tidak disyariatkan berjamaah dan dianjurkan dilakukan di rumah. Namun kalau dihadirkan tidak bisa dikerjakan di rumah, maka tidak mengapa dikerjakan di masjid setelah sholat fardu. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 731 dan Ahmad nomor hadis 186. Nah, inilah yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak, menambah amal kebaikan kita di dalam menutupi kekurangan kita dalam melaksanakan sholat wajib. Sehingga amal yang akan disab pertama dari kiamat sholat mudah-mudahan akan sempurna dengan kita melaksanakan sholat-sholat wajib ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.